Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelasan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan yang paling mulia, dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahannya yang terus mengalir dan tak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi dirinya, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat dengan izin Allah. Adapun orang yang tak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan segera menghampirinya. Para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim, obat dan juga penawar bagi berbagai macam penyakit badan maupun hati, dan banyak sekali keistimewaan Al-Quran yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazididz zalimina illa khasara. Dan sungguh kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat, penawar, dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang zalim, maka hanya akan menambahkan kerugian. Di antara keistimewaan Al-Quran yang lain, yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan atas keutamaan membaca Al-Quran. Para pendengar yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan di dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya dahulu Jibril datang menemui Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan atau mengajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang semangat, orang yang paling semangat melakukan kebaikan, bagaikan angin yang terus berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas bisa kita simpulkan bahwasanya pengkhususan Jibril dalam mendatangi Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan menunjukkan kepada kita atau menjadi sinyal yang kuat kepada kita semua bahwasanya bulan Ramadan benar-benar merupakan waktu yang istimewa, sehingga ia pantas menjadi waktu tadarus Al-Quran.
Begitu pula para sahabat ridwanullah alaihim, mereka memiliki perhatian dan antusias yang sangat besar dalam beramal di bulan Ramadan, terlebih dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka radhiyallahu anhum memiliki antusias dan perhatian yang sangat besar dalam mengamalkan atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu semua menandakan bahwasanya Al-Quran atau mempelajari Al-Quran memiliki derajat keistimewaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan. Para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya salah satu kiat untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang masyhur, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika benar kita ingin menjadi hamba Allah yang mulia, jika benar kita ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, maka marilah kita pelajari Al-Qur'an. Marilah kita hidup bersama Al-Qur'an. Karena apa? Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buktikan. Jibril alaihi salam yang Allah utus untuk mengemban wahyu, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun menjadi malaikat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dijuluki sebagai Ruhul Amin, malaikat yang paling amanah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpinnya para nabi dan rasul, dan manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi Muhammad pun menjadi khairul umam, menjadi umat yang terbaik sepanjang masa. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran turun di malam penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar, maka malam itu pun menjadi malam yang terbaik. Khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka demi Allah, jika Al-Quran turun di dalam hati kita, jika kita hidup bersama dengan Al-Quran, maka hidup kita pun akan menjadi hidup yang paling mulia. Maka kita pun akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita semua termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, sehingga kita semua termasuk dalam golongan Ahlullah, Ahlul Quran, yang semoga dengan Al-Quran tersebut kita semua diberikan syafaat dan juga dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.